Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada bro ya yang bertanya, kan oli mineral sering digambarkan seperti ini, sementara oli sintetik itu seperti ini ya. Ini katanya yang sintetik yang molekulnya seragam ini lebih licin, sementara yang macam-macam seperti ini nggak licin. Mungkin ada yang nggak paham ya, sebenarnya apa sih yang jadi pembeda antara oli mineral dan oli sintetik. Tapi kita harus tahu dulu bahwa oli mineral itu kategorinya ada lebih dari satu. Kita ngomong mineral dan sintetik tentu dalam pengertian masa lalu ya. Karena kalau dalam pengertian modern, sintetik itu bisa mengacu pada grup 2 dan 3 juga. Kita pakai pengertian masa lalu. Ini pengertian zaman sekarang ya. Kita pakai pengertian masa lalu. Di pengertian masa lalu, oli mineral itu adalah grup 1, 2, dan 3. Oli sintetik itu hanya grup 4 dan 5. Grup 3 dan 2 ini tidak masuk sintetik. Dulu ini ya, dulu di zaman sebelum perang antara Castrol dan Exxon Mobil. Jadi setelah perang Exxon Mobil, grup 2 dan 3 pun jadi masuk sintetik. Tapi ini kita pakai pengertian akademis, pengertian masa lalu, pengertian industri, pelumas. Jadi grup 1, 2, 3 oli mineral ini dibagi menjadi 3. Ada yang dinilai dari kandungan sulfurnya. Ini dari standar ya, grup 1 sulfurnya banyak, grup 2 sedikit, grup 3 lebih sedikit lagi. Terus ini ada viscosity index juga. Ini pembagiannya ya. Pembagiannya seperti ini. Jadi grup 1, 2, 3 tidak lagi dilihat dari proses produksi mungkin ya, tapi dari sifatnya ini. Padahal sebenarnya grup 1, grup 2 dan grup 3 itu ada perbedaan juga. Di sini ada isoparafin, ada naphthalenic. Sayangnya penulis nggak ada referensi lainnya. Sebenarnya ini ada lagi grup 1 ya, yang tidak hanya ada isoparafinnya, tidak hanya ada naphthalicnya, juga ada aromatik. Jadi secara kandungan molekul itu campurannya lebih banyak, tidak hanya isoparafin saja, tapi juga naphthalenic dan aromatik untuk grup 1. Untuk grup 2 aromatiknya sudah hilang, tapi naphthalenic masih ada. Grup ini 3 biasa, naphthalenic masih ada. Nah, yang Shell GTL sering disebut sebagai gas to liquid ya, ini namanya pure plus. Itu naphthalicnya jauh lebih sedikit, molekulnya lebih seragam. Nah, ini mengapa kok oli sintetik disebut molekulnya seragam? Karena kandungannya seragam semua, isoparafin semua, nggak ada naphthalicnya. Tentu ini yang oli ideal ya, oli ideal. Naphthalenic ini makin sedikit, nggak ada ya di oli PaO. Makanya dulu dibedakan antara oli mineral dan oli sintetik, karena yang oli mineral itu campurannya adalah ada isoparafinnya, ada naphthalicnya. Nah, perbedaan itu akan menghasilkan perbedaan sifat juga ya. Ini ada penjelasan dari masing-masing parafenik, naphthalenic, aromatik, PaO. Nah, ini bisa kita lihat sifatnya masing-masing. Ingat ya, oli grup 3 parafeniknya banyak. Oli grup 2 dan 3 naphthalicnya banyak, apalagi yang grup 1. Nah, aromatiknya ini yang oli grup 1 yang paling banyak. Terus PaO ini ya beda dari yang lain-lain. Ini kita bisa lihat dari stabilitas oksidasi. Ini tinggi, artinya tahan oksidasi. Yang naphthalenic moderate, lemah. Yang aromatik low, yang PaO high. Jadi kalau pingin yang oli paling tahan oksidasi, harus banyak mengandung parafin atau mengandung PaO. Jadi ini adalah antara oli PaO dan oli grup 3 plus ya. Karena yang lain-lain naphthalenic dan aromatiknya masih banyak, apalagi yang grup 1.
Ini kestabilan oksidasi, daya tahan terhadap panas. Tentu kita nggak bisa pakai standar sekarang, oli sintetik terus tahan panas, karena oli sintetik sekarang juga ada yang mengandung natenik, jadi daya tahan panasnya tidak bagus. Bahkan ya sering penulis contohkan oli full sintetik kalah dibanding oli Mesaranessa E40 yang harusnya masih mengandung aromatik tuh ya. Nah, ini terus titik tuang moderate, low, very low, very low. Ini penulis gak paham ini mestinya kebalik ya, ini ya, moderate dan very low ini apa maksudnya? Karena secara PowerPoint ini aromatik oli yang grup 1 biasanya PowerPointnya minus 9 sampai minus 12, terus yang grup 2 antara minus 12 sampai minus 25, terus yang grup 3 plus minus 33 35 gitu. Yang PAO minus 60 secara PowerPoint. Terus viscosity index ya jelas ya, oli grup 1 biasanya PowerPointnya viscosity indexnya cuma 100, yang grup 2 dan grup 3 dari 120 sampai lebih tinggi. Yang PAO tinggi, flash point nggak bisa digenerasikan. Tapi ini dari sisi pelarutan ya, solvensi pelarutan. Ini sifat pelarutan ini penting untuk berapa banyak jumlah aditif yang bisa ada di oli tersebut. Selain dari itu juga seberapa mampu oli tersebut menghilangkan kerak, menghilangkan lumpur pada oli. Wes, apalagi polarity low, high. Wes, itu ya. Kita lihat dari referensi lain hubungannya dengan kerak ya. Kita pakai sumbernya dari Masonry Rubrication. Di wes mau tak goleki. Nah, ini grup 1 versus grup 2. Solvensi itu kemampuan untuk menahan atau melarutkan zat-zat yang lain dan menciptakan cairan yang tidak misah ya. Grup 2 punya viscosity index yang tinggi dan kotorannya lebih sedikit, lebih tahan oksidasi dan lebih tahan mencegah terjadinya produk sampingnya oksidasi. Tapi ketika sudah terjadi produk hasil sisa oksidasi, kemampuannya untuk menghilangkan kotoran-kotoran akibat akibat oksidasi ini lebih lemah. Wah, ini kata-kata ini rada rumit ini ya, gantilah yang lain. Nah, ini grup 2 mempunyai kemampuan untuk menahan varnish lebih rendah daripada grup 1. Jadi grup 2 akan lebih mudah menyebabkan deposit varnish untuk mengendap pada mesin, pada sistem. Gila tak kayak bahasa Indonesia luwih kacau maneh terjemahane, soalnya basa rada angel ya. Yang ini grup 1, oli mineral paling rendah, punya daya oksidasi yang paling rendah daripada yang lain-lain ya. Jadi lebih mudah menyebabkan produk sampingan yang bisa berupa varnish dan sludge. Tapi karena kemampuan pelarutan yang tinggi akan menyebabkan olinya punya toleransi yang tinggi terhadap produk samping dari kerusakan oli. Jadi ciri-cirinya akan langsung lebih kelihatan ya sebelum terjadinya varnish dan sludge. Jadi walau grup 1 ini lemah dalam oksidasinya, tapi dia lebih tahan terhadap pembentukan varnish dan sludge karena kotoran-kotorannya akan larut ke olinya.
Nah, yang grup 2 dan grup 3 lebih murni, lebih tahan oksidasi, lebih tahan penguapan, viscosity index lebih tinggi, pour point lebih rendah. Nah, tapi masalahnya pelarutan lebih rendah. Jadi kalau ada hasil kerusakan, efek samping dari kerusakan oli, akan mudah menghasilkan varnish dan sludge, kira-kira kayak gitu. Terus yang ini low solvency feedstock dari hydrocrack atau PAO. Jadi ya ini ya, grup 3 hydrocrack atau PAO ya. Ya, pengertian masa lalunya. Bahan ini punya kestabilan panas dan oksidasi yang jauh lebih baik, tapi mereka juga akan lebih rentan terhadap terjadinya pengendapan atau pengumpulan dari hasil oksidasi, dari hasil kerusakan oli yang menyebabkan pada terjadinya sludge dan varnish. Nah, jadi itu ya intinya ya. Di sini nggak ada penjelasan ya soal licin atau enggaknya, tapi dari yang menulis tahu, untuk yang aromatik ini punya sifat yang lebih licin, lebih tinggi lubricity-nya dalam bahasa Inggrisnya ya, highest lubricity, karena sifat dari aromatik ini yang punya solvensi yang baik. Jadi cairan yang punya solvensi yang baik akan punya daya licin yang lebih baik. Ini kita ngomong dari cairan olinya, bahan dasar olinya, sebelum ditambahi apa-apa. Karena kalau produk jadi itu pasti sudah ditambahi aditif macam-macam sehingga sifat jadi bisa berubah. Nah, kita kalau ngomong soal bahan dasar olinya, oli yang punya solvensi baik akan punya daya pelarutan yang baik juga. Apa mana? Jadi dari sini ya, kalau kita lihat dari sini, yang grup 1 ini yang punya pelarutan baik, yang paling licin. Terus habis itu yang grup 2, 3, 4 ini nggak begitu baik. Nah, yang grup 5 ini termasuk yang licin juga, yang pelarutan baik, yang ini terutama ester. Ini punya pelarutan yang baik. Nah, oli yang bagus itu ya, oli untuk ideal kita adalah PAO dan ester. Kalau nggak gitu ya, kita lebih pilih oli mineral saja. Ya bisa juga deh, oli grup 3 yang hydrocrack campur ester itu juga bisa. Tapi kalau pingin murah meriah ya pakai oli grup 1. Yang ada sekarang ya Mesran sama Mediterranean S. Tapi penulis lebih rekomendasi Mesran SA40 dan Mesran B40. Jadi semoga paham ya maksud dari molekul ini. Jadi yang licin belum tentu yang seragam, karena yang diseragamkan itu punya sifat yang beda-beda. Jadi kalau yang diseragamkan parafinik pasti punya kelemahan solvensi yang pur juga ya. Nah, kalau yang diseragamkan aromatik ya jadi oksidasinya yang low. Ya, situ saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.